Haleluya Victorious Kids. Saat ini mungkin Victorious Kids selalu saja mendengar ucapan atau berita mengenai virus corona atau virus COVID-19. Dan mungkin berita seperti itu membawa ketakutan dalam hati banyak orang. Tapi bagi Victorious Kids, berita itu tidak perlu membawa ketakutan. Karena Victorious Kids memiliki firman Tuhan yang telah ditabur sebagai benih selama ini di dalam hati Victorious Kids. Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan 31 ayat 8 berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Ayat-ayat firman ini mengingatkan Victorious Kids untuk jangan takut dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Apapun berita yang kita dengar dan apapun yang terjadi di sekeliling kita, ingat firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah satu. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Perasaan takut pasti pernah menyerang pikiran dan hati semua orang. Tapi kita bisa mengalahkan perasaan takut itu bila kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Apakah yang perlu kita lakukan saat kita mulai merasa takut? Kuatkan dan teguhkan hati kita. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hati kita di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Victorious Kids, seringkali kita takut akan banyak hal, dan itu dapat menghalangi kita untuk melakukan perkara yang besar. Bila Victorious Kids membiarkan ketakutan menguasai pikiran Victorious Kids, maka boleh jadi sampai kelak Victorious Kids bertambah dewasa, bertambah besar, ketakutan itu tetap di sana, dan itu hanya merugikan Victorious Kids. Apalagi di zaman sekarang ada banyak berita yang bisa membuat Victorious Kids takut, seperti berita tentang adanya virus corona tadi. Kita memang harus selalu berjaga-jaga. Kita harus mengikuti instruksi dari orang dewasa. Kita harus patuh dengan segenap hati untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Namun jangan sampai kita dilumpuhkan oleh perasaan takut. Atau contoh lainnya, katakanlah Victorious Kids merasa takut pada air sehingga tidak mau belajar berenang. Maka sampai besar Victorious Kids tidak mau belajar berenang sama sekali. Itu dapat merugikan Victorious Kids. Atau Victorious Kids takut bicara di depan banyak orang, di mana selama ini ketika masih bersekolah, biasanya Victorious Kids menghindar atau menolak jika ada orang yang meminta bicara di depan kelas. Bila ketakutan seperti itu dibiarkan, maka sampai dewasa, Victorious Kids bisa saja tetap takut dan tidak berani berdiri bicara di depan orang banyak. Atau ketakutan-ketakutan lainnya, takut pada ruangan yang gelap, takut pada suara keras seperti petasan, takut ditertawakan, dan banyak lagi hal lainnya. Biarlah hari ini semua Victorious Kids bertumbuh untuk melawan rasa takut. Mungkin tidak akan langsung hilang dalam sekejap, tapi tiap hari Victorious Kids bertambah-tambah baik. Ketika rasa takut itu menyerang, jangan dibiarkan. Jangan menyerah pada rasa takut. Tetapi Victorious Kids, kuatkan hati dan teguhkan hati. Artinya, lawan rasa takut tersebut bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan firman Tuhan yang ada di dalam hati Victorious Kids. Victorious Kids pasti bisa melakukannya. Maka kelak Victorious Kids akan melakukan banyak perkara besar untuk menolong hidup orang lain bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Salah satu teladan hidup yang diwariskan Opa Munte atau Bapak Munte, Bapak Pendeta Dr. Benyamin Munte yang mendirikan Gereja Kemenangan Iman Indonesia, adalah Opa Munte tidak takut melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Opa Munte untuk memulai pelayanan, lalu kemudian mendirikan gereja, Opa Munte patuh. Waktu itu Opa Munte masih sangat muda, banyak yang menertawakannya, dan beliau harus melalui banyak sekali halangan. Namun Tuhan Yesus selalu menyertai Opa Munte, sehingga Opa Munte berhasil dan kita semua diberkati pada generasi sekarang ini.
Tuhan Yesus yang menyertai Opa Munte adalah Tuhan Yesus yang menyertai kita juga. Jangan takut, tapi kuatkan dan teguhkan hati kita di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Ada sebuah contoh di Alkitab namanya Joshua. Tuhan berulang kali berfirman kepada Joshua agar dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Joshua adalah pengganti Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel, bangsa yang besar untuk masuk tanah Kanaan. Victorious Kids tentu tidak mudah memimpin bangsa yang besar untuk masuk tanah perjanjian. Ada banyak halangan yang harus diatasi. Ada musuh mereka. Sama seperti kita pada zaman sekarang ini juga memiliki musuh. Tapi bukan manusia musuh kita, melainkan setan, iblis, roh-roh jahat yang harus kita kalahkan di dalam nama Yesus. Bukan kita takuti. Sama seperti Tuhan mengingatkan Joshua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, Tuhan juga berkata demikian bagi kita di zaman sekarang ini. Ulangan 31 ayat 23, kepada Joshua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan mengatakan lagi dalam Joshua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lalu dituliskan dalam Joshua 3 ayat 1 dan 6, suatu hari Joshua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Kemudian Joshua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Victorious Kids, memang hanya para imam yang boleh mengangkat tabut perjanjian. Dalam tabut tersebut ada terdapat 2 loh batu berisi 10 hukum Tuhan yang diberikannya kepada Musa. Joshua kemudian bicara kepada seluruh bangsa Israel. Dalam Joshua 3 ayat 10-13 dituliskan, lagi kata Joshua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Jebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Victorious Kids, sebagaimana yang dikatakan Joshua, mujizat itu benar-benar terjadi. Segera sesudah para pengangkat tabut sampai ke sungai Yordan, para imam mencelupkan kakinya ke dalam air. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jericho. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Wow, mujizat ini terjadi karena Joshua memilih untuk tidak takut. Joshua memilih untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Joshua memilih untuk percaya pada firman dan bertindak dengan iman sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Lalu kita melihat kuasa Tuhan selalu dinyatakan bagi kita yang percaya. Sebagaimana Tuhan berkata pada Joshua, demikian Tuhan berkata bagi kita semuanya. Dalam Joshua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan tidak mau Joshua takut akan apapun, karena Tuhan sendiri menyertai Joshua. Tuhan juga tidak mau kita takut saat ini, karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Victorious Kids, adakah yang kita takuti selama ini? Jangan lagi takut. Tuhan Yesus mau Victorious Kids tahu, Victorious Kids tidak perlu dikalahkan oleh rasa takut itu. Tuhan Yesus mengasihi Victorious Kids. Tuhan Yesus selalu peduli pada Victorious Kids.
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Victorious Kids. Jadi mari jangan takut. Kita mungkin tidak cukup kuat untuk melakukan perkara yang besar, tapi Tuhan Yesus di dalam kita sangat kuat dan dahsyat dan sanggup melakukan perkara besar, bahkan mujizat-mujizat. Seperti yang Tuhan lakukan bagi Joshua, bagi bangsa Israel, Tuhan juga mau melakukan bagi kita semua setiap hari. Dia mau menolong kita, Dia mau menggenapkan janjinya kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu senantiasa ingat kepada firman Tuhan, pada kekuatan Tuhan, pada kuasa Tuhan, dan bukan melihat kepada kekuatan kita sendiri. Mari ikuti doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya dalam hati saya dan mengaku dengan mulut saya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya Engkau tinggal dalam hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Mulai hari ini, saya tidak mau takut lagi. Apapun berita yang beredar, saya percaya saya disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus saya. Saya kuatkan dan teguhkan hati saya. Saya adalah anak yang berani. Saya pasti melakukan perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.